Salam, setiap kita menginginkan orang yang setia. Tetapi, apakah kita juga setia pada setiap masa? Di dalam Lukas pasal 6 ayat 31 mengatakan, "Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka." Kalau kita mahu orang lain setia kepada kita, maka setialah dahulu. Amsal 20 ayat 6 mengatakan, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Baik belum tentu setia. Ada orang baik, tapi mudah jatuh hati pada orang lain yang bukan pasangannya. Di dalam perhubungan perkawinan, banyak orang baik yang tidak setia. Kenapa? Bukan hanya karena kelemahan atau kekurangan pasangannya, tetapi karena dia mudah jatuh hati. Maksudnya, dia tidak menjaga hatinya. Balik-balik jatuh, balik-balik jatuh. Kenapa tidak jaga baik-baik? Kenapa sampai jatuh? Bukannya dia tidak baik, tetapi dia tidak dapat menjaga hatinya dengan baik. Menjaga hati untuk tetap setia pada pasangan perlu kemahuan dan komitmen yang tinggi. Saudara-saudari, kalaupun sudah semakin meningkat usia, berusahalah agar dapat menciptakan suasana yang sentiasa dapat mendorong kita untuk setia. Istri-istri, berusahalah untuk membuat suamimu agar dia sentiasa menjaga hatinya hanya untukmu. Suami-suami juga demikian. Berusahalah bukan hanya tetap baik, tetapi tetap cantik, tetap handsome di mata pasangan. Jangan cakap, kalau betul-betul sayang, bagaimanapun keadaan penampilan diri saya, dia tidak kisah. Siapa cakap dia tidak kisah? Dia sangat peduli. Cuma mungkin dia tidak cakap saja. Ketika istri menjaga dirinya, maka itu mendatangkan rasa bangga bagi suaminya. Itu penghargaan bagi suami. Demikian juga ketika suami menjaga dirinya. Saya seorang istri. Ketika melihat suami menjaga dirinya, saya juga bangga. Saya juga merasa, wah, hebat. Dan saya berusaha untuk memuji, memberitahu suami saya, wah, hebat, handsome. Saudara-saudari, bukanlah bermaksud kita berhabis beli skincare, berhabis beli make up. Tapi kita berusaha dengan cara yang sederhana untuk menjaga diri. Yang paling penting, pasangan kita tahu yang kita berusaha menjaga diri kita menjaga hatinya agar tidak jatuh dari bingkai kesetiaan perkawinan. Jaga hati pasangan kita baik-baik. Jangan sampai jatuh. Kalaupun pernah jatuh, maka selidiki diri. Periksa balik kenapa jatuh. Perbaiki apa yang membuatnya jatuh. Kita boleh berdoa dan berusaha, maka selebihnya itu urusan Tuhan dengan dia. Saudara-saudari, untuk tetap setia perlu komitmen kedua-dua pihak. Jangan dedahkan diri ke dalam pencobaan. Kalau nampak ada pencobaan, hindari, lari. Jangan coba-coba menguji kekuatan hati. Hati mudah rapuh. Di dalam Amsal 4:23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Maksudnya, hati perlu dijaga dengan penuh kewaspadaan. Kenapa? Hati walaupun boleh menjadi kuat, tetapi ada kemungkinan juga untuk rapuh dan jatuh. Sebagai orang yang percaya Tuhan, kita didorong untuk mengisi hati kita dengan
firman Tuhan. Undang Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Dia akan memimpin, mengajar, menegur, dan memperingatkan kita akan firman Tuhan. Saudara-saudari, setiap perkawinan pasti ada cabaran. Namun, ketika kita berikan hati kita kepada Tuhan, maka apapun cabaran, ada saja jalan penyelesaian yang Tuhan sediakan. Roh Kudus Tuhan akan menolong kita melalui setiap keadaan. Dia juga akan memimpin keluarga kita dalam jalan Tuhan. Kita boleh saja berusaha sebaik mungkin untuk menjaga keluarga kita, menjaga pasangan kita, menjaga hati kita. Namun, Tuhanlah yang akan memberkati dan menolong keluarga untuk tetap setia sampai akhir. Saudara-saudari, mari saya mengajak kita untuk belajar berdoa setiap hari seperti Raja Daud dalam 1 Tawarik pasal 17 ayat 27. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.